Rahim sayang, apa kau mengatakannya pada orang lain? Tidak, aku hanya mengangkat dan memainkan kotak itu dan melemparnya ke kamar ibu lalu aku lupa. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya ingin main dengan kotak itu. Apa dia akan berpikir aku ini pencuri? Apa dia akan menghukumku karena mencuri kotak itu? Aku tidak mau dipenjara. Tidak. Jangan khawatir, Rahim. Percayalah padaku, tidak akan ada yang menghukummu. Kau boleh melupakan masalah ini. Pergilah bermain di luar, biar aku yang mengatasi masalah ini ya. Kau sungguh baik sekali. Rahim kelihatannya sangat senang denganmu, Joda. Dia selalu bersamamu sepanjang waktu. Moti, Ada apa, Joda? Kenapa kau terlihat sangat cemas? sekarang aku tahu di mana Yang Mulia menemukan kotak itu, Moti. Di mana? Dia menemukan kotaknya di kamar Ratu Salimah. Ratu Salimah? Apakah dia yang mencampur ramuan susu dengan kunyit? Tidak, Moti. Kotaknya memang ditemukan di dalam kamar Ratu Salimah, tapi ada orang lain yang mencampur ramuannya dengan kunyit. Aku curiga dengan Mahamangga. Sejak aku membakar gaun yang dia bawakan untukmu ke Mathura, dia terus mencoba untuk selalu memfitnahmu. Dan dia merencanakan sesuatu untukku tentang Istana Permaisuri. Dia melakukan itu untuk menyakitimu. Dan sekarang mencoba untuk menjatuhkan kehormatanmu. Dia membunuh calon jabang bayi Yang Mulia. Dia itu penyihir. Yang Mulia memperlakukannya seolah-olah dia ibunya. Tapi dia... Kenapa Rahim tidak mengatakan pada Yang Mulia tentang ini semua? Rahim hanya seorang anak kecil, Moti. Dia bahkan tidak tahu isi kotak itu. Dia tidak tahu kotak itu berisi racun. Dia hanya takut pada Yang Mulia. Dia pikir akan menghukumnya karena telah mencuri kotak. Kalau begitu, kau harus pergi dan mengatakannya pada Yang Mulia. Tidak, Moti. Aku tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Kenapa kau tidak bisa mengatakan padanya? Kenapa kau tidak mengatakan pada Yang Mulia nama orang yang menghinamu dan saudaramu? Aku punya alasan yang bagus. Pertama, Rahim hanyalah seorang anak kecil. Ucapan anak kecil tidak cukup untuk dijadikan bukti melawan Mahamangga. Dan yang kedua, Mahamangga orang yang sangat licik. Aku yakin dia tidak akan meninggalkan jejak. Dan hanya sebuah kotak tidak bisa membuktikan bahwa Mahamangga adalah pelaku yang sebenarnya. Dan yang terpenting, Yang Mulia menghormati Mahamangga lebih daripada anggota dewan. Jika aku katakan yang sebenarnya padanya tanpa dilengkapi dengan bukti, maka dia akan berpikir bahwa aku hanya ingin membalas dendam. Apa berarti kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada Yang Mulia? Tidak sekarang. Aku tidak akan mengatakan sampai aku memiliki bukti yang cukup. Aku tidak akan bisa memaafkan Mahamangga. Dialah yang sudah menyebabkan aku, saudaraku, dan ayahku direndahkan di depan banyak orang. Tidak akan kumaafkan Yang Mulia karena membuat keputusan yang tidak adil sampai calon suami dari adikku kehilangan nyawanya. Aku tidak takut pada Yang Mulia, tidak juga dengan hukuman darinya. Aku ingin menghadirkan Mahamangga di depan semuanya untuk mengakui kesalahannya. Tapi untuk itu aku butuh bukti-bukti yang kuat. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk membela diri. Aku juga tidak akan memberi kesempatan pada Yang Mulia untuk melakukan ketidakadilan lagi. Aku rasa kita harus pikirkan lagi tentang Jaunpur, Gwalior, dan Bangal, Yang Mulia. Ketiga wilayah ini sangat penting bagi kerajaan kita. Aku akan umumkan keputusanku. Sekarang aku ingin tahu tentang Rat, Mahoba, dan Candilo. Apa semuanya baik-baik saja? Seperti yang diberitakan, Maaf Yang Mulia. Raja Barmal ingin bertemu dengan Yang Mulia. Antarkan dia ke sini. Baik Yang Mulia. Jika kau menghadirkan Mahamangga di hadapanku, aku akan langsung menghukummu. Kalau kau tidak percaya padaku, mungkin anak umur 4 tahun akan bisa menyadarkanmu bahwa kau telah salah menilai Mahamangga selama ini. Kau tidak tahu dia yang sebenarnya. Raja Barmal, silakan duduk. Katakan,
Apa kau nyaman tinggal di tempatku di Agra? Iya, semuanya sangat bagus. Aku ingin bicara denganmu terkait sesuatu. Aku harap kau mengerti dengan apa yang akan kukatakan padamu. Kadang seorang raja harus membuat keputusan meski bisa mengorbankan persahabatan. Keputusan untuk memenjarakan anak-anakmu adalah satu keputusannya. Aku harap kau tidak ingin membuat perlawanan denganku karena masalah itu. Aku tidak datang menemuimu sebagai Raja Amer. Aku datang ke sini untuk bicara denganmu sebagai ayah mertua. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu. Silakan. Menantumu siap mendengarkan apa yang kau katakan. Raja yang setuju untuk bertempur melawan musuhnya hanya demi kehormatanmu, juga bisa bertempur melawanmu demi kehormatannya. Saat aku tahu kau telah memerintahkan menangkap anakku yang tidak bersalah menjadi tahanan, aku akan memberontak melawanmu. Kami selalu bertempur demi kehormatan kami. Kami bisa melakukan itu juga denganmu. Tapi aku tahan diriku, bukan karena aku telah menyerah dengan pasukanmu. Aku menghentikan diriku karena aku tidak mau menghancurkan persahabatan kita. Kau suami anakku. Di tempatku, seorang menantu itu lebih baik daripada anak laki-lakinya sendiri. Kami mencintai anak kami. Tapi kami memperlakukan menantu kami tidak hanya dengan cinta, tapi juga dengan kehormatan. Karena rasa hormat itu, aku menahan diriku untuk berdiri melawanmu. Kau adalah raja. Menurut pendapatku, ini adalah tugasku untuk menjaga kehormatanmu. Aku tidak meragukan loyalitas dan keberanianmu. Aku tahu kau melakukan segalanya untuk menjaga kehormatan hubungan kita. Itu sebabnya aku meminta padamu. Mengertilah bahwa aku terpaksa membuat keputusan. Kumohon, aku masih punya perasaan. Aku mengerti itu. Itu sebabnya kenapa aku meminta padamu. Apa permintaanmu? Jika orang biasa melakukan sesuatu, tidak seorang pun akan memperhatikannya. Tapi jika hal yang sama ini dilakukan oleh seorang raja, ini akan menjadi sebuah sejarah. Aku khawatir meskipun anak-anakku tidak bersalah, ini akan tercatat dalam sejarah bahwa mereka sudah dihukum. Ini tidak akan hanya menghancurkan reputasi Joda, tapi juga kau. Apa menurutmu aku harus membuat pengakuan atas kesalahanku? Setiap tindakan seorang raja akan tertulis dalam sejarah seperti ukiran di atas batu. Itu tidak bisa dihapus. Tapi kita bisa buat orang tidak tahu semacam ketidakadilan yang membuat perhatian mereka pergi dari semua itu. Sebelum berita ketidakadilan ini menyebar, kau akan berusaha membuat gambaran untukmu sendiri hanya sebagai garis besar. Pasti ada sesuatu, ada perlindungan untuk ketidakadilan dalam masalah ini. Kau adalah menantuku. Aku sungguh-sungguh menginginkan seluruh dunia mengingatmu hanya sebagai yang mulia raja. Dan bukan sebagai seorang yang kejam dan tidak adil. Pendapatmu tentunya sangat berharga bagiku. Aku berjanji padamu. Aku akan coba yang terbaik seperti yang kau katakan. Ada satu hal lagi. Aku minta izin kembali ke Amer. Segera orang-orang Amer akan mengetahui bahwa Pangeran Sujanpur Ratan Singh meninggal dalam pertempuran. Aku ingin tiba di Amer sebelum kabar kematiannya sampai di sana. Aku ingin menenangkan Sukania dan Mainawati. Aku bisa mengerti, Yang Mulia. Oh, kau juga pangeran di Amer. Kau boleh meninggalkan Amer seperti yang kau mau. Tidak, Yang Mulia. Anakku dan sepupuku akan tetap berada di sini. Mereka akan di sini sampai kau menemukan siapa pengkhianat sebenarnya dan siapa yang mencoba menghancurkan reputasi Amer. Aku akan mengantarmu. Aku berharap mendapat kesempatan untuk menerima keramah tamahanmu lagi. Meskipun aku berharap ada kesempatan membuktikan kepatuhan Amer padamu. Aku mohon diri, Ibu Suri. Kuharap kau selamat dalam perjalanan. Aku berterima kasih sekali bahwa kepercayaanku pada Joda tetap dijaga. Menantu perempuanku sudah melepaskan semuanya. Aku sangat berterima kasih padamu. Kau membantu membela kehormatan Amer. Walaupun itu di depan semua dewan. Kau mendukung Joda di depan semua orang dan menentang segala bentuk perlawanan yang menyakiti dia. Aku menaruh rasa hormat kepadamu. Selama kau di sini bersama dengan Joda, aku dan istriku tidak akan khawatir. Kami tahu bahwa kau akan menjaganya. Iya, dan aku sangat bangga dengan Joda. Kau baik sekali. Aku permisi dulu.
Moti, Baginda baru saja kemari dengan ibu. Meskipun semua anggota dewan kesini, kenapa Maham Angga tidak di sini bersama mereka? Biar aku periksa. Tolong katakan sesuatu. Katakan pada Maham Angga, aku ingin menemuinya di dapur utama. Jika kau menghadirkan Maham Angga di hadapanku, aku akan langsung menghukummu. Kalau kau tidak percaya padaku, mungkin anak umur 4 tahun akan bisa menyadarkanmu bahwa kau telah salah menilai Maham Angga selama ini. Kau tidak tahu dia yang sebenarnya. Maham Angga, aku dengar bahwa Yang Mulia menemui Raja Barmal sendirian. Lalu kenapa? Kenapa? Apa kau tidak kaget mendengarnya? Baginda mengkhawatirkan karena sedikit orang yang memberikan perhatian kepadanya. Dia seorang raja. Dia harus mengatur kerajaannya, persahabatannya, dan semuanya. Setelah kabar meninggalnya Bayram Khan, Jalal berhasil mempelajari bagaimana mengurus semuanya. Salam Maham Angga. Ada apa? Aku kesini membawa pesan dari Ratu Jodah. Dia ingin bicara denganmu di dapur utama. Hei, apa kau sudah lupa posisimu di istana permaisuri ini menuruti perintah orang lain? Apa kau lupa? Kau hampir dikubur hidup-hidup. Diam, Resam. Ini bukan kesalahannya. Dia datang kemari hanya untuk menyampaikan pesan. Ratu Jodah yang memerintahku untuk menemuinya. Jika Ratu Jodah ingin bertemu denganku, aku tidak punya pilihan untuk pergi. Benar kan, Moti? Kau boleh pergi sekarang. Aku akan ke sana. Dia menyuruhmu untuk menemuinya di dapur. Kira-kira apa yang Ratu Jodah pikirkan, Yang Mulia? Mereka bilang, jika Tuhan memberkatimu dengan kecantikan, Dia juga akan memberkatimu dengan sebuah kebanggaan. Jalal memerintahkan membebaskan Ratu Jodah dari tahanan. Dia terlihat menjadi sangat kasar. Dia adalah ratu. Aku ikuti perintahnya. Ayolah. Tidak, Resham. Tidak. Kau tunggu di sini saja. Aku satu-satunya yang diperintahkan untuk menemuinya. Meskipun aku ingin tahu kenapa Ratu Jodah ingin menemuiku. Salam, Nyonya. Salam Maham Angga. Apa yang kau lakukan dengan semua kotak ini? Ya Allah, semoga saja ini tidak seperti yang aku pikirkan. Aku telah mencampur jus ini dengan kunyit. Sebenarnya ayahku baru saja kembali ke Amer, tapi kakakku tetap di sini. Meskipun sudah dinyatakan bahwa mereka tidak bersalah, tapi mereka sangat sedih karena penghinaan yang mereka terima. Mereka juga tidak makan dengan layak. Itulah sebabnya aku menyiapkan sesuatu untuk membantu memulihkan kesehatan mereka. Lalu apa ini? Kotak ini penuh dengan kunyit dan kotak yang lainnya penuh dengan ramuan datura. Maafkan aku, entah kenapa aku mengatakan datura. Ada di pikiranku setiap waktu. Kotak ini penuh dengan kefda dan air mawar. Seperti tradisi Amer, ini yang kami pakai untuk campuran kunyit. Mencampur datura dengan kunyit, sepertinya tradisi di Agra. Benar begitu? Apa yang coba Jodah lakukan? Apa dia sudah tahu yang sebenarnya? Ratu Jodah,
Apa kau memanggilku ke sini untuk menunjukkan semua ini? Ya, tentu saja. Sebenarnya ini pertama kalinya aku membuat ini. Tapi kau kan berpengalaman. Itu sebabnya aku bertanya padamu, apakah benar campuran ini? Bagaimana kau mencampur datura dengan kunyit? Seperti ini kan caranya? Maham Angga, aku tahu kaulah yang mencampur ramuan datura dengan kunyit yang dibawa dari Amer. Ratu Joda, jika kau bercanda, biar ku katakan padamu ini tidak lucu. Ini bukanlah lelucon. Ini adalah kebenarannya. Seperti tradisi kami, Ratu yang mulia, aku tidak dibenarkan mencampuri urusan politik. Hanya raja yang berhak memberikan hukuman. Meskipun aku ingin raja yang melakukannya, dia tidak berhak melakukannya. Karena dia sudah berlaku tidak adil. Jadi kau inginkan keadilan. Baiklah. Ayo, aku akan ikut denganmu menghadap raja. Dan aku akan membantumu untuk mendapatkan keadilan di istana ini. Kau kelihatan begitu marah. Aku senang melihatmu marah. Aku sama sekali tidak keberatan. Ayo. Jika kau menghadirkan Maham Angga di hadapanku, aku akan langsung menghukummu. Kalau kau tidak percaya padaku, mungkin anak umur 4 tahun akan bisa menyadarkanmu bahwa kau telah salah menilai Maham Angga selama ini. Kau tidak tahu dia yang sebenarnya. Maaf Yang Mulia, Ratu Joda dan Maham Angga ingin bertemu dengan Anda Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Aku terkejut melihat kalian bersama. Kau akan lebih terkejut lagi. Kenapa kami berdua datang kemari? Kita sudah menemukan penyusupnya. Siapa penyusup itu? Katakan namanya. Aku ingin memenggal orang itu dengan pedangku. Orang yang telah mencampur ramuan datura dengan kunyit berdiri tepat di depan. Orang yang bersalah itu tidak lain adalah perawatmu, Maham Angga. Aku yang bersalah. Aku satu-satunya yang membunuh calon bayimu. Tidak. Tapi itu tidak mungkin. Jalal, perkataan raja dan ratu adalah hukuman. Setidaknya itu yang aku percaya. Selama hidupku aku selalu menerima dan mengikutinya. Apapun yang raja dan ratu inginkan. Raja Humayun memintaku untuk menjadi penjagamu. Aku menerimanya. Kau menganggapku seperti ibumu sendiri. Aku menerimanya. Dan sekarang Ratu Joda berpikir aku satu-satunya yang membunuh calon bayimu. Aku siap menerimanya, Jangan. Itu benar jika seseorang dinyatakan bersalah. Hanya ada satu orang yang patut dipersalahkan. Seseorang yang gagal menghentikan terdakwa juga bersalah. Aku salah satu yang memeriksa persediaan yang dibawa selama perayaan. Tapi aku membuat kesalahan, Jalal. Itu yang membuat aku bersalah. Pertama aku menyalahkan Ratu Joda. Sekarang gilirannya menyalahkanku. Dan aku mengaku bahwa aku membuat kesalahan. Aku telah membuat kesalahan besar, Jalal. Aku ingin kau memenggalku dan menyelesaikan masalah ini. Maka beri aku
kesempatan untuk pergi haji ke Mekah untuk menebus dosaku. Aku membunuh anak dari orang yang sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Jangan menyalahkan aku. Aku lebih baik mati, Jalal. Aku sudah cukup menderita. Seluruh hidupku aku habiskan untuk melayani kerajaan Mughal. Inikah balasannya atas pengabdian seumur hidupku? Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku mohon penggal aku. Aku tahu kenapa kau menuduh Maham Angga. Kau mencoba untuk menyakiti perasaanku. Karena aku memasukkanmu ke dalam penjara. Seharusnya kau senang aku menyatakan bahwa kau tidak bersalah. Untuk apa kau ungkapkan tentang terdakwa sesungguhnya? Akhirnya aku menemukan orangnya. Hentikan, cukup, Joda. Apa kau tahu siapa yang kau tuduh bersalah atas kejahatan ini? Meskipun aku harus mati untuk wanita ini, aku tidak akan membalasnya atas apa yang sudah dia lakukan terhadapku. Aku telah berhutang nyawa pada wanita ini. Jadi menurutmu bagaimana bisa wanita ini membunuh calon bayiku? Kau juga tahu betapa berartinya dia untukku. Dia yang telah merawatku sejak aku masih bayi. Pamanku mencoba membunuhku, bahkan ingin memenjarakan aku. Dia membuatku berdiri di puncaknya yang kuat. Orang tuaku tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan aku. Mereka pasrah. Saat itu dialah satu-satunya. Wanita inilah yang telah membebaskanku dari bola api dan panah. Sejak saat itu dia selalu menjagaku. Aku masih ingat saat anaknya sendiri menangis dia meninggalkannya dan mendatangiku untuk menenangkanku. Lalu dia meletakkan anaknya sendiri hanya untuk bisa menjagaku. Joda, apa kau tahu sesuatu? Singgah sana di mana aku berdiri dengan dua kaki ini. Saat Bayram Khan dan yang satu lagi Maham Angga. Setelah Bayram Khan dikabarkan meninggal, aku janji pada diriku bahwa aku akan mati dengan menjaga orang-orang yang aku cintai. Pertama, aku kehilangan Bayram Khan, kemudian kehilangan calon anakku. Tapi sekarang, aku tidak ingin kehilangan dirinya. Aku sudah menyatakan bahwa kau tidak bersalah karena membunuh anakku, tapi karena tuduhan yang kau lakukan pada Maham Angga. Kau menghadapi masalah yang serius. Kau akan dihukum. Tidak, aku tidak ingin kau menghukumnya. Jangan lakukan apapun dalam kondisi marah. Kau adalah seorang raja. Kau tidak seharusnya melakukan sesuatu dalam keadaan marah. Itu karena saat kau melakukan sesuatu, kau akan menyesalinya nanti. Ini semua yang aku inginkan, Jalal. Aku sangat bahagia karena kau sudah mempercayaiku. Siapapun bisa menuduh orang lain. Siapapun bisa menunjuk orang lain. Tapi aku bangga padamu, Nak. Tidak peduli apa kata orang. Aku tahu kau tidak akan pernah meragukan kesetiaanku padamu. Kumohon maafkan aku, Ratu Joda. Kau telah menuduhku tanpa bukti apapun. Tapi aku berjanji pada Yang Mulia. Aku akan menemukan siapa pelaku sebenarnya. Itu janjiku padamu. Kau harus bersyukur bahwa kau beruntung. Maham Angga menghentikanku untuk menghukummu. Sebaiknya kau jangan ceritakan apa yang kukatakan hari ini padamu. Pergi dari sini.
jika kau menghadirkan Maham Angga di hadapanku, aku akan langsung menghukummu. Kalau kau tidak percaya padaku, mungkin anak umur 4 tahun akan bisa menyadarkanmu bahwa kau telah salah menilai Maham Angga selama ini. Kau tidak tahu dia yang sebenarnya. Tenang, Joda. Kenapa kau menemui raja tanpa membawa bukti denganmu? Kau satu-satunya yang mengatakan padaku bahwa raja tidak akan percaya bahwa Maham Angga bersalah. Lalu kenapa dia langsung percaya bahwa aku dan saudaraku yang bersalah? Apa kau tahu kelemahan terbesar dari Yang Mulia? Dia itu sangat rumit. Dia dibutakan oleh orang yang dia cintai. Aku setuju denganmu, Joda. Yang Mulia mempercayai Maham Angga dengan seluruh jiwanya. Itu sebabnya dia tidak mempercayaiku. Kepercayaan itu bisa menggerakkan gunung, tapi mempercayai seseorang yang tidak seharusnya dipercaya malah bisa menghancurkan hidupnya. Orang yang bersalah itu tepat di depannya. Kenapa kau begitu peduli dengan perasaan Yang Mulia? Kau dan saudaramu hampir dihukum. Sekarang dibiarkan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Aku tidak peduli dengan perasaan Yang Mulia. Aku tidak pernah mau menikah dengannya sejak awal. Aku hanya sangat membencinya. Kenapa aku harus peduli dengannya? Jika kau tidak peduli dengannya, lalu kenapa kau merasa sedih saat dia kehilangan calon anaknya? Aku merasa sedih untuk Ratu Rukaya. Dia telah kehilangan calon anaknya. Aku ikut merasa kecewa karena menikahi lelaki yang tidak tahu seperti apa keadilan. Akalnya pendek, dia kejam, dan juga pendendam. Makanya aku benci dia. Aku marah saat dia menuduhku dan saudaraku tanpa alasan yang jelas, tanpa bukti jelas. Aku kecewa karena dia tidak mendengarkan orang yang seharusnya dia dengar. Itu karena dia sangat mencintai Maham Angga. Tapi Maham Angga tidak mencintainya. Dia dengan sengaja mengambil keuntungan dari Yang Mulia. Sengaja membunuh janinnya. Kenapa dia tidak juga mengerti bahwa orang-orang di sekitarnya itu hanya peduli karena posisinya yang kuat sebagai raja? Tidak seharusnya kau lakukan ini, Joda. Kau buat kesalahan besar dengan menuduh Maham Angga telah membunuh calon anakku. Ada apa, Resham? Kenapa kau ketakutan? Seseorang mengetahui tentang ini dan aku terkejut. Apa yang harus aku lakukan, Maham Angga? Aku tidak mengerti dan aku lebih takut sekarang. Aku senang mengetahuinya. Resham, ketakutan adalah rasa yang paling penting. Takut membuatmu berhati-hati dan waspada. Bantuanku ini untuk membunuh calon anak Yang Mulia, Maham Angga. Kenapa kau tidak percaya? Aku akan membuktikannya. Kenapa kau menyembunyikan kebenaran dariku? Kenapa kau selalu menyembunyikannya? Selama ini kepercayaanku sangat kuat. Aku sangat mempercayaimu. Itu sebabnya aku membagi rahasia ini padamu. Aku bahkan belum memberitahu Adam Khan tentang hal ini. Seharusnya aku katakan padamu betapa aku mempercayaimu. Sebuah rahasia harus diungkapkan pada saat yang tepat. Jangan membuat seseorang menjadi bodoh. Kali ini aku tidak ingin membuat kesalahan. Tapi Ratu Joda mengetahui yang sebenarnya, Yang Mulia. Dia tidak takut pada siapapun dan dia juga tidak takut pada raja. Kau harus ambil tindakan sebelum dia mengatakan kepada semua tentang ini. Aku rasa sekarang kau harus pergi jauh dari istana, Yang Mulia. Kau benar, Resham. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Biar aku pikirkan tindakan selanjutnya. Dan sekarang, aku ingin kau membawakan segelas serbet untukku. Ratu Joda, kau adalah pemain baru dalam dunia politik dan kau mereka-reka. Sementara aku adalah pemain lama. Aku mengatur untuk membalas seranganmu yang kau tujukan padaku.
Aku melihat kau begitu kurang istirahat sejak pertama. Kau tidak pernah seperti ini saat bersamaku. Sepertinya aku lihat kau menjaga batas denganku. Aku berharap segera menemukan siapa pelakunya. Segera menemukan pembunuhnya, karena jika tidak orang-orang pasti akan berpikir bahwa aku yang bersalah. Aku tidak ingin kau merasa bersalah, Yang Mulia. Aku rasa ini bukan salahmu. Apabila pembunuh itu belum juga... Ini salahku, Rukaya. Seharusnya aku tidak memberi perintah membebaskan Ratu Joda. Maksudmu? Sekarang dia bebas. Dia akan mencoba melukaiku di setiap saat yang memungkinkan. Mereka bilang bahwa aku lemah. Tapi dia berencana untuk menyakitiku dengan menyalahkan orang yang sangat dekat di hatiku. Siapa yang dia tuduh? Dia menuduh Maham Angga. Aku tidak menyangka dalam mimpi buruk pun Ratu Joda akan menuduh Maham Angga. Apa dasarnya Ratu Joda menuduh Maham Angga? Ini sudah keterlaluan. Apa maksudnya? Dia melemparkan semua buktinya pada Maham Angga tanpa bukti. Dia seharusnya tidak melakukan ini. Aku yakin Maham Angga pasti sangat terluka. Ratu Joda memang tidak bodoh. Dia tidak mungkin menuduhnya tanpa alasan. Lalu apa yang membuat Ratu Joda yakin Maham Angga adalah pelakunya? Meskipun dia tahu Yang Mulia mempercayainya. Ini tidak mungkin. Jika kau menghadirkan Maham Angga di hadapanku, aku akan langsung menghukummu. Kalau kau tidak percaya padaku, mungkin anak umur 4 tahun akan bisa menyadarkanmu bahwa kau telah salah menilai Maham Angga selama ini. Kau tidak tahu dia yang sebenarnya. Apa kau ingin menemuiku Yang Mulia? Aku ingin bermain catur denganmu, Maham Angga. Apa kau mau? Akan selalu menyenangkan bermain catur dengan Anda. Tapi hari ini aku sedang tidak ingin main catur. Aku rasa setelah pembuktian Ratu Joda salah, kau seharusnya sangat gembira. Kau tidak usah terkejut. Kau terlihat tegang sekali. Yang Mulia tidak menyembunyikan apapun dariku. Dia mengatakannya padaku bahwa Ratu Joda menuduhmu yang telah membunuh janinku. Bagaimana menurutmu? Itu tidak penting. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Itulah yang terbaik. Yang Mulia sangat mempercayai 3 orang. Ratu Hamidah Bano, aku, dan kau Maham Angga. Yang Mulia tidak pernah ragu. Dia mengabaikan pendapat Ratu Joda. Dan dia telah melakukan hal yang benar. Tapi kau tidak seharusnya melakukan hal yang benar. Aku dan Yang Mulia sudah mengetahui semuanya. Apa yang kau bicarakan? Apa yang sudah kulakukan sehingga kau tidak senang? Karena kau sudah membantu Ratu Joda. Apa? Aku telah membantu Ratu Joda? Ya, jika kau tidak menghentikan, Yang Mulia pasti sudah menghukum Ratu Joda saat ini. Jika kau tidak menghentikannya, Yang Mulia pasti sudah mengirim Ratu Joda kembali ke Amer. Kau tidak akan membiarkan Yang Mulia menghukumnya. Kenapa kau melakukan ini? Yang Mulia, di sana ada pembunuh. Mereka akan menyelidiki dan membuat keputusan untuk menemukan orangnya. Jika Yang Mulia tidak bisa mengendalikan amarahnya, ini akan berimbas pada kesehatannya.
Aku tidak peduli orang berpikir apa tentangku. Tapi aku tidak mau kesehatan Jalal memburuk karena semua masalah ini. Aku tidak mau itu. Untuk pertama kalinya, kau meninggalkan permainan catur sebelum selesai. Kita bisa menyelesaikan permainannya nanti, Ratu Rukaya. Tapi kau dan Jalal telah kehilangan calon bayimu, calon penerus tahta. Dia telah terbunuh, masih di dalam rahimmu. Dan pembunuhnya belum tertangkap. Aku punya banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Aku pikir aku harus konsentrasi untuk menemukan pelakunya. Begitu pelakunya tertangkap, kita lanjutkan permainan. Boleh aku pergi? Apa yang membuat Ratu Joda menuduh dia yang melakukannya? Tapi aku sendiri tidak tahu kenapa. Tidak seharusnya. Aku mengabaikan kenyataan bahwa Ratu Joda berpikir Maham Angga adalah pelakunya. Kau sudah bebas dari semua tuduhan. Ini tidak akan berubah jika kau tidak mendapatkan solusi masalah ini. Selalu ada rintangan untuk mendapatkan sebuah kebenaran, Moti. Raja bisa menolak untuk mempercayaiku, tapi dia tidak bisa melakukan hal ini untuk selamanya. Sampai Raja percaya bahwa pelaku sesungguhnya adalah Maham Angga, aku akan tetap mencoba untuk meyakinkan Baginda kebenarannya. Ingatlah apa yang kukatakan padamu, Joda. Tanpa dilengkapi bukti yang meyakinkan untuk tuduhanmu, dia tidak akan percaya. Baiklah kalau begitu. Saat ini aku akan menemui Yang Mulia dengan membawa bukti-bukti. Bisa saja para Mughal ada di sana dekat lembah. Aku ingin kau mengirim mata-mata di depan untuk memeriksanya. Aku punya pertanyaan. Ini akan selesai setahun sebelum kita mengumpulkan pasukan untuk melawan Mughal. Tapi selama setahun itu, pasukan Jalaluddin juga bertambah kuat. Pasukan kita tidak cukup kuat untuk melawan Jalaluddin. Pasukan tidak hanya diminta untuk memenangkan peperangan. Kekuatan yang kuat dan kemauan yang keras, hanya itu yang bisa memenangkan perang. Kebebasan adalah milik orang yang terkuat. Dan aku punya kemauan itu. Meskipun ini akan sangat lama, aku tahu kita akan berhasil. Jalal tidak akan bisa mengalahkan kita. Tapi aku yakin, aku akan bisa mengalahkannya suatu hari nanti. Tapi, kerajaan kita harus memerlukan bantuan Yang Mulia. Aku tahu apa yang coba kau katakan. Raja Barmal adalah pengecut. Dia menikahkan putrinya dengan Jalal karena dia takut untuk bertempur. Dan kembali untuk menerima komando dari pasukan Jalal. Tapi aku bukan pengecut. Salam Yang Mulia. Raja Barmal telah meninggalkan Agra dengan rombongan prajuritnya dan dia telah berjalan ke Amer. Dia akan melewati jalan ini. Salam Yang Mulia. Ratu Joda ingin bicara dengan Yang Mulia. Suruh dia masuk. Baik Yang Mulia. Sebelum kau mengatakan apapun, biar aku jelaskan dulu padamu. Jika kau menuduh Maham Angga di hadapanku, maka aku akan menghukummu. Kau selalu menghukum orang yang mencari keadilan, Yang Mulia. Aku akan katakan padamu tentang apa yang telah kudengar. Terakhir Ratu Rukaya menyelamatkanmu. Hari ini Maham Angga menyelamatkanmu. Tapi jika kau membuat kesalahan lagi, tidak akan ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu. Aku bukan seorang pengecut tanpa bukti. Sudah kukatakan bukan? Kali ini aku membawa bukti untuk kutunjukkan di hadapanmu. Dan sekarang, minta salah satu pengawalmu untuk memanggil Rahim. Dia adalah saksi yang melihat Maham Angga mencampur ramuan datura dengan kunyit yang dibawa dari Amer. Panggil Rahim kemari. Aku masih tidak percaya kau menggunakan anak berumur 4 tahun dalam rencanamu itu. Apa yang bisa kulakukan jika anak 4 tahun ini adalah satu-satunya saksi untuk melawan Maham Angga? Kalau kau tidak percaya padaku,
Mungkin anak umur 4 tahun akan bisa menyadarkanmu bahwa kau telah salah menilai Maham Angga selama ini. Kau tidak tahu dia yang sebenarnya. Diam! Aku tidak mau dengar ocehanmu. Di kerajaan Mughal, setiap kesalahan harus dapat hukumannya. Meskipun orang itu punya hubungan denganku. Kemarilah, Rahim. Dengar, Rahim, kau boleh menceritakan pada Yang Mulia tentang kotak itu seperti yang kau katakan. Rahim, apa kau yang mengambil kotak itu?